Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi prokes. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu dan doa sebelum belajar. Oke, pertemuan kali ini kita akan lebih membahas masih mengenai desa, kecamatan, melanjutkan dari minggu lalu. Kalau kemarin itu lebih tentang ke struktur gitu ya, bagaimana struktur kecamatan dan desa. Saat ini kita akan lebih fokus pada program-program kecamatan dan desa gitu. Jadi nggak cuma APBN dan APBD itu ada rancangannya, rencana kerja, tetapi kecamatan itu juga memiliki dokumen seperti ini, dokumen rencana kerja Kecamatan Melati. Ini ibu ambil contoh Kecamatan Melati itu di Yogyakarta, tahun anggaran 2019. Seperti ini ya bentuknya rencana kerjanya. Nah, di sini bab 1 ada pendahuluan, kemudian yang bab 2 ada bagaimana evaluasi terkait pelaksanaan Renja tahun lalu gitu. Kemudian bagaimana analisis kinerja pelayanannya. Kemudian bab 3 di sini ada tujuan, sasaran, program dan kegiatan, serta bab 4 penutup. Oke, kita langsung ke bab 2 mungkin ya. Nah, di sini yang pertama itu mengenai evaluasi rencana strategis dan rencana kerja tahun lalu. Nah, ini merupakan pencapaian kinerja organisasi Kecamatan Melati. Ini ada beberapa indikator kinerja SKPD ya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Jadi tentu sasarannya ini mengacu pada RPJMD. Misalnya ini ya, sasarannya yang pertama meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan. Indikatornya apa saja yang bisa dihitung itu apa saja gitu kan, yang bisa menghitung akuntabilitas kinerja ini apa gitu kan, apa saja yang bisa diukur untuk melihat peningkatan akuntabilitas kinerja. Yang pertama yaitu kita lihat dari persentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK atau APIP. Kemudian kita indikatornya bisa kita lihat dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kecamatan. Kemudian jumlah desa yang melaksanakan siklus tahunan desa tepat waktu gitu kan. Di sini ada capaian tahun 2015 dalam persen ya. Di sini 2015 itu 80%, ternyata terus meningkat sampai tahun 2018 ini selalu meningkat ya, 90%. Di 2019 targetnya. Kemudian nilai evaluasinya selalu A dan jumlah desanya 5. Nih, misalnya yang kedua sasarannya yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Bagaimana mengukurnya? Ternyata indikatornya yang pertama kita harus tahu dulu berapa indeks kepuasan masyarakat. Kemudian berapa sih persentase keluhan atas keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti gitu kan. Berapa persentase pelayanan perizinan tepat waktu.
Nah, ini yang digunakan indikator untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan publik. Kemudian ada meningkatnya keberdayaan lembaga sosial dan masyarakat, meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, dan meningkatnya kerukunan masyarakat. Nah, kalau ini merupakan jabaran ya, uraian atas capaian kinerja strategis. Jadi melanjutkan dari tabel yang tadi, ini merupakan uraiannya. Oke, selanjutnya kita lihat tujuan dan sasaran Kecamatan Melati. Jadi setiap kecamatan pasti punya visi misinya. Nah, di sini visi Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 tetap dengan memperhatikan kondisi daerah, permasalahan, tantangan, dan isu-isu strategis daerah. Sehingga visinya yaitu terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikannya sistem e-government menuju Smart Regency pada tahun 2021. Nah, kemudian dari visi tersebut kita harus menetapkan misi. Ini ada 5 misi. Yang pertama, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas, dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan. Yang keempat, memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup, dan kenyamanan. Yang kelima, meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional. Nah, di sini kita lihat bahwa seluruh pemangku kepentingan SKPD itu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta melakukan program dan kegiatan diarahkan ke dalam visi dan misi yang sama. Jadi semua SKPD di Kabupaten Sleman itu harus menjalankan visi dan misi yang sama. Gitu. Demikian pula untuk Kecamatan Melati. Kemudian setelah kita merumuskan visi dan misi, kemudian disinkronisasi dengan prioritas dan sasaran daerah. Oleh karena itu, dapat kita rumuskan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja Kecamatan Melati tahun 2018. Jadi teman-teman pasti setiap daerah itu memiliki RPJMD. Kemudian nanti RPJMD itu akan kita buat visi misinya dan kemudian akan disinkronisasi dengan prioritas dan sasaran daerah. Nah, RPJMD itu merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini. Yang pertama, tujuannya menguatkan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Melati. Sasarannya apa? Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan kecamatan. Kemudian meningkatnya kualitas pelayanan publik. Kita lihat indikatornya apa saja nih. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti, kemudian predikat lakip, kemudian siklus tahunan desa tepat waktu. Kalau kualitas tadi indeks kepuasan masyarakat dan persentase keluhan, pengaduan, keamanan, dan ketertiban yang ditindaklanjuti. Ada pula yang kemudian meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat.
dilihat dari persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi. Kemudian meningkatkan kerukunan masyarakat. Kita lihat dari berapa kasus gangguan ketertiban masyarakat. Harusnya kurang dari 4 di situ nilainya. Dan konflik SARA harus 0. Kemudian meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Nah, di sini dihitungnya dari jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan. Kemudian setelah kita membuat skala prioritas dan sasaran daerah, di sini ada tujuan dan sasarannya, kemudian kita baru membuat program dan kegiatan. Nah, jadi di sini program dan kegiatan misalnya di sini penyediaan jasa administrasi keuangan, gitu ya. Ini merupakan urusan program kegiatan dari Kecamatan Melati. Tolak ukurnya apa nih? Outputnya pembayaran pengelola keuangan, pembayaran PPK, pembayaran verifikator, dan pembayaran pejabat penata usahaan barang. Itu outputnya. Kemudian hasil kegiatannya di sini persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD. Nah, ini sebelahnya yaitu pagunya ya. Pagunya itu sekitar 31.500.000 diambil dari APBD. Kemudian ada juga penyediaan jasa keamanan dan kebersihan. Di sini ada pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa kebersihan 12 bulan gitu ya. Ternyata jumlahnya sebesar 134.860.000 untuk 1 tahun. Ada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kemudian ada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Gitu. Jadi di sini misalnya ada buku penjagaan kenaikan gaji berkala, ada buku untuk penjagaan kenaikan pangkat, pembinaan rohani, pembinaan jasmani, laporan penyusunan SKP gitu kan. Ada laporan rekapan absensi pegawai dan yang lainnya. Nah, ini merupakan dari contoh program kerja dari kecamatan. Ada banyak di sini, teman-teman bisa baca sendiri. Ada biayanya juga yang dibutuhkan, ada pagunya gitu ya. Kemudian setelah ini rancangannya disahkan, nah di sini di penutupnya dibilang bahwa Renca Perangkat Daerah Kecamatan Melati ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Melati pada tahun 2019. Dokumen perencanaan ini merupakan dokumen yang akan digunakan oleh unit-unit kerja di Kecamatan Melati sebagai pedoman kerja dan juga merupakan penyatuan program kerja masing-masing unit kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 Kecamatan Melati berupaya untuk meningkatkan peranannya dalam memenuhi tugas pokoknya, yakni melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Jadi ini sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di kecamatan untuk melaksanakan tugasnya. Nah, setelah ada program kerja seperti ini, kemudian kan
tentu tahun 2019 nanti akan dilaksanakan ya program-program kerja seperti yang tertera begini seperti ini. Kemudian tentu nanti kecamatan akan membuat realisasinya. Nah, karena ini renjanya rancangan anggaran 2019, jadi di dokumen ini juga diberikan realisasi dari kegiatan tahun 2017. Karena ini kan dibuat tahun 2018, tentu harus mempertanggungjawabkan yang tahun 2017. Di sini ada realisasi anggaran. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Jadi dari program yang tadi itu dilaksanakan, kemudian tetap membuat laporan realisasinya gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada anggaran dan realisasi kegiatan Melati tahun 2017. Yang pertama ada belanja tidak langsungnya, itu ada anggarannya 2 miliar, tetapi realisasinya sebesar 1,7 miliar. Belanja langsungnya anggarannya 1,4, ternyata realisasinya yang dibelanjakan hanya 1,2 miliar. Gitu. Tadi kan ada kan kegiatan yang pertama, kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan, belanja pegawainya sekian, realisasinya sekian. Kegiatan penyediaan makan dan minuman rapat sekian. Nah, kegiatan-kegiatan ini dimasukkan ke dalam laporan realisasi, sehingga pertanggungjawabannya itu sesuai ya teman-teman ya. Jadi ada banyak kegiatan ya, pencegahan dan pengurangan risiko bencana, kegiatan operasi penertiban, kegiatan monitoring dan evaluasi tata guna tanah, dan ada 36 kegiatan. Jadi di sini jumlah totalnya 3,4 miliar. Namun realisasinya hanya 3 miliar 72 juta. Berarti realisasinya sebesar 88,67%. Nah, ini merupakan dari kita belajar bagaimana apa aja sih yang di kecamatan program kerjanya, sasarannya apa gitu kan, indikatornya apa aja. Nah, ini untuk di kecamatan. Kalau misalnya teman-teman besok mendaftar PNS di kecamatan, nah teman-teman akan sudah tahu gambaran, oh kalau di kecamatan itu program kerjanya sasarannya untuk meningkatkan tadi akuntabilitas kinerja dari kecamatan, kemudian kerukunan tadi ya, kerukunan masyarakat gitu. Jadi diharapkan juga ini bisa memberikan gambaran lah besok kalau teman-teman mau di mana di kecamatan. Ini merupakan contoh-contoh program kerjanya. Ini teman-teman akan mencatat belanja langsung, belanja tidak langsung gitu kan. Untuk akuntansinya sini ada berbagai program kerja ya tentunya. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik untuk jadi PNS di kecamatan, silahkan. Jadi untuk membantu supaya teman-teman itu supaya kecamatan itu memiliki akuntabilitas yang baik, memiliki kinerja yang baik gitu. Oke, sekian Ibu akhiri kita membaca hamdalah, doa kafaratul majelis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.